Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba menyampaikan tentang bagaimana cara menghindari rasa takut gitu teman-teman ya. Karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sangat sering sekali mengalami ketakutan ya. Entah itu takut makan sesuatu, kemudian takut keluar, takut mendengarkan hal-hal yang berbahaya. Banyak sekali, sangat beraneka ragam sekali teman-teman ya. Nah, jadi di season kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana tips menjalankan menghindari ketakutan itu tersendiri gitu teman-teman ya. Nah, sebelum videonya saya lanjutkan teman-teman, ada pengumuman dulu sebentar ya. Nanti malam itu saya itu akan mencoba berdoa bersama Kiai Cakrabuana untuk kesembuhan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Karena sekarang kan kalian sedang menjalankan metodenya itu adalah bentuk ikhtiar. Nah, kita juga harus diimbangi dengan berdoa teman-teman ya, karena berdoa itu harus ya, karena kita tahu sendirilah kalau seandainya yang namanya kesehatan kemudian sakit kita juga itu semuanya pemberian dari Allah. Nah, itu teman-teman, makanya kita akan mencoba memberikan kembali kepada Allah agar gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang kalian derita ya, itu dapat disembuhkan gitu teman-teman ya. Makanya nanti malam saya akan coba share video berdoa ya, video berdoa bersama Kiai Cakrabuana. Tetapi sebelumnya dimohon videonya itu di-subscribe dulu, karena biar semoga saja gitu teman-teman ya, videonya itu terkena sama kalian gitu teman-teman ya. Dan kalau misalkan videonya kena sama kalian, kemudian doanya didengar sama Allah ya, alhamdulillah gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang kalian derita insya Allah akan disembuhkan dengan mudah dan kemudian bisa sembuh sempurna, amin ya rabbal alamin. Nah, itu teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya teman-teman mau bertanya tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya, karena untuk seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis sudah saya share semuanya ya, dari macam-macam sensasi, kemudian cara menangani setiap sensasi yang datang sudah saya share. Makanya biar lebih jelas, lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video sebelumnya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga dimohon ya videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat gratis dan mudah bagi kalian untuk dilakukan teman-teman ya. Jadi kalian itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga yang lebih pentingnya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya teman-teman, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total ya, amin ya rabbal alamin ya. Minimal memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, itu teman-teman, makanya ditekan juga tombol lonceng sama tombol subscribe-nya. Apalagi sekarang nanti malam saya itu akan share video berdoa bersama, dan kalian harus mengikutinya biar doanya juga kena sama kalian ya. Jadi biar doanya juga nyampe terhadap kalian, kalian juga harus mengikutinya. Makanya biar kalian dapat pemberitahuan, tekan juga tombol loncengnya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Di kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghindari rasa takut teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, setiap hari kita itu mengalami ketakutan ya. Dan ketakutannya itu sebetulnya ketakutan hal yang sepele sebetulnya gitu. Makanya kalau misalnya kalian pengen tahu hal itu adalah hal yang sepele, coba ketakutan kalian itu ceritakan sama anak kecil ya. Anak kecil pasti akan tertawa ya. Karena apa? Karena apa yang kalian takutkan itu sebetulnya ketakutan hal yang yang sepele teman-teman ya. Tetapi kenapa hal yang sepele itu menjadi rasa yang sangat besar sekali buat kita? Ingat teman-teman ya, orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, selain kita kena medisnya, kita juga kena psikisnya teman-teman ya.
Dan yang namanya psikis itu dibetulkannya harus dengan secara latihan. Dengan cara seperti apa? Yang pertama, menanamkan dalam pikiran kalau ini itu hanya permainan pikiran kita saja, teman-teman ya. Permainan pikiran yang berawalnya dari trauma tersendiri, dan trauma tersendiri itu membuat kita itu berpikir kemana-mana, berpikir ke arah hal yang jauh-jauh. Nah, itu menimbulkan rasa takut tersendiri buat kita, gitu teman-teman ya. Jadi pemikiran-pemikiran itu menimbulkan rasa ketakutan tersendiri, gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita berpikir sesuatu itu bahwa itu adalah berbahaya, akhirnya itu menjadi ketakutan tersendiri, gitu teman-teman ya. Dan untuk ketakutan itu sangat beraneka ragam sekali ya. Banyak sekali. Contoh lah, kalau misalkan ini salah satu contoh, orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selalu mengalami takut kalau misalkan mau jalan-jalan jauh. Nah, kenapa seperti itu? Kalau misalnya diceritakan sama anak kecil pasti tertawa, teman-teman ya. Nah, itu teman-teman, itu ketakutan yang sepele sebetulnya. Nah, tetapi kenapa kita kalau misalkan mau jalan jauh, kita itu selalu mengalami ketakutan? Karena di awal-awal kalian sebelum melakukan, kalian sudah berpikir jauh, teman-teman ya. Berpikir kalau nanti seandainya kita nyampe di sana, kita akan pingsan, kita akan penyakitnya akan datang lagi. Nanti siapa yang tahu? Nanti gimana cara menanganinya? Aduh, jangan-jangan jauh ke rumah sakit. Aduh, jangan-jangan nanti di sana saya mati. Itu yang kalian selalu pikirkan ketika kalian mau hendak berpergian jauh. Padahal hal seperti itu jangan kalian lakukan. Kenapa seperti itu? Karena yang kalian pikirkan tidak akan terjadi, teman-teman. Selama kalian makannya sudah terisi, minumnya sudah terisi, ya sudah, that's it. Tidak akan ada yang terjadi. Nah, itu teman-teman, itu rasa takut itu lahir dari pemikiran kalian sebelum kalian pergi jauh. Jadi selalu berangan-angan, berandai-andai, jangan-jangan. Nah, itu yang harus dihindari. Nah, itu teman-teman paham kan ya, arah tujuannya ke sana ya. Makanya bagi teman-teman ketika kalian hendak pergi atau jalan-jalan gitu teman-teman ya, stop, jangan berpikir tentang arah ke depannya setelah nanti jalan-jalan nanti akan bagaimana. Jangan ya. Justru kalian itu harus mengalihkan pemikiran itu menjadi pemikiran yang menyenangkan. Caranya seperti ini, ketika kalian mau jalan-jalan jauh, kalian membayangkannya jangan membayangkan ketakutan ya, bayangkan saja kesenangannya. Waduh nih, ketika jalan nanti ke sana saya akan melihat pemandangan yang bagus. Nanti ketemu orang-orang sangat menyenangkan. Kita ngobrol happy-happy aja gitu teman-teman ya, mengenang masa lalu atau melihat pemandangan-pemandangan itu teman-teman, asik kayaknya ya pemandangan. Nah, itu teman-teman, jadi kalian harus mengalihkan pemikirannya. Itu yang dikatakan dengan pemikiran negatif menjadi pemikiran positif teman-teman ya. Jadi pemikiran yang hal-hal yang bahaya itu kalian harus alihkan menjadi hal-hal yang menyenangkan, biar kalian itu tidak ada rasa takut gitu teman-teman ya. Beda kalau misalnya kita ketika mau pergi gitu teman-teman ya, kemudian membayangkan yang menyenangkan, justru itu akan menimbulkan rasa semangat ya. Rasa semangat ingin cepat-cepat melakukan gitu teman-teman. Berbeda dengan ketika kita mau melakukan sesuatu, contoh kalau misalnya mau jalan jauh, kita membayangkan ketakutannya, justru itu akan membuat kalian itu menjalankannya itu akan terhambat gitu teman-teman ya. Mau melakukan ogah lagi karena ada ketakutan. Tetapi berbeda ketika kita membayangkannya yang menyenangkan, ketika kita belum siap-siap aja, lagi nyiapin barang, misalkan mau lagi nyiapin air minum buat bekal di jalan, itu kita pikirannya udah ke arah-arah kesenangan, rindu pengen cepat-cepat melakukan. Nah, itu perbedaannya gitu teman-teman ya. Makanya ketika kalian mau melakukan apapun, saya sarankan stop berpikir berandai-andai. Kalau seandainya pemikiran itu tetap hadir juga, alihkan ke arah-arah yang menyenangkan. Contohlah kalau misalnya kalian mau keluar, kalau seandainya ada sensasi yang datang, sensasi tidak nyaman, ada rasa ketakutan, tanamkan dalam pikiran, ini cuma permainan pikiran loh gitu teman-teman. Langsung kalian alihkan pemikirannya ke arah-arah yang menyenangkan. Kalau seandainya saya cepat-cepat jalan-jalan, nanti kesehatan itu akan ada, setiap harinya akan berkembang, nanti akan sembuh sempurna. Nah, itu teman-teman, ini harus dilakukan biar biar cepat sembuh gitu teman-teman, biar kembali sempurna lagi. Nah, itu teman-teman ya. Dan memang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, untuk ketakutan itu sangat beraneka ragam ya. Jangankan untuk jalan keluar, untuk makan, kadang untuk ketemu sama orang banyak juga itu mengalami ketakutan tersendiri ya. Apalagi kalau misalnya orang-orang baru gitu teman-teman ya. Nah, itu juga sempat saya alami teman-teman ya, dan memang gitu ya. Jadi untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, rasa percaya dirinya itu sangat turun teman-teman ya, turun drastis gitu teman-teman, karena mental kita sudah terganggu, mental tempe, karena memang ada trauma tersendiri gitu teman-teman ya.
Jadi karena memang sering rasakan sensasi, jadi untuk ngobrol-ngobrol sama orang banyak itu agak malas juga, takutnya nanti sensasi datang kita mau menghindar teman-teman itu bingung cara ngomongnya harus gimana, takut nanti kita itu disepelekan, takut dan sebagainya, banyak sekali alasannya. Nah itu teman-teman, itu memang dari rasa trauma juga sama lah gitu ya. Nah makanya ketika kalian mau hendak melakukan perbaikan seperti bersosialisasi dengan orang lain, itu memang harus ya. Kemudian ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang baru, menanamkan saja dalam pikiran kita, harus ditanamkan rasa percaya diri kita teman-teman. Dengan cara seperti apa? Stop membayang-bayang tentang gangguan ketika nanti akan datang gitu teman-teman. Jadi ketika kita mau ngobrol, stop berpikir tentang aduh jangan-jangan nanti ada perasaan tidak nyaman lagi nih. Jangan ke arah sana. Justru kita harus membayangkan nih, kalau ketemu sama orang ini ngobrol kayaknya nih asik nih. Itu yang harus kalian lakukan. Jadi mengalihkan pemikiran yang jelek-jeleknya menjadi kesenangan-kesenangan, pikiran menyenangkan. Itu teman-teman, biar nanti itu ada rasa semangat gitu teman-teman ya. Jadi ketika nanti sudah beres ngobrol, nanti malam itu rindu lagi untuk melakukannya lagi ya. Rindu lagi untuk melakukannya lagi gitu teman-teman. Jadi ketika datang besoknya lagi, pasti akan mencari-cari teman gitu. Yang sudah melakukan jalan-jalan melihat pemandangan-pemandangan, besoknya pasti akan rindu lagi. Waduh kemarin rame nih, kemarin asik nih lihat-lihat pemandangan, pengen melakukannya lagi. Nah itu justru perkembangan yang sangat bagus sekali teman-teman. Itu gitu teman-teman. Makanya stop berpikir yang aneh-aneh. Kemudian sering membayangkan ketika makan makanannya hal yang baru, itu membuat kita takut teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita mau makan sesuatu padahal itu lambungnya sudah beres gitu ya, tetapi berbeda ketika misalkan pencernaan kalian sudah dirasa belum memberes, tetap kalian harus jaga jenis makanannya gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan kalian sendiri sudah tahu, oh ini pencernaan saya sudah beres nih, dengan tanda-tanda sudah tidak ada sensasi lagi. Nah ketika kalian mau mencoba makanan hal yang baru, jangan pernah membayangkan tentang tentang gangguan-gangguan lagi teman-teman ya. Jadi jangan pernah membayangkan, waduh nih kalau seandainya saya makan ini nanti lambung saya ini rusak lagi nih, takut lagi nanti sensasi tidak nyamannya datang lagi. Jangan teman-teman ya, nanti kalian makannya, kalau seandainya kalian terus berpikir ke sana, kalian makannya tidak akan berkembang, cuman itu aja terus. Kapan mau terpenuhinya kebutuhan gizi kita gitu teman-teman, kalau seandainya kita makan itu terus gitu teman-teman ya. Nah itu makanya saya itu selalu bilang sama teman-teman itu, jaga jenis makanannya itu untuk orang-orang yang pencernaannya masih masih belum normal lah. Tetapi kalau misalnya kalian sudah normal, kalian harus mencoba juga gitu teman-teman ya, untuk pembiasaan, biar ketika kita makan hal-hal yang baru itu, pencernaan kita itu tidak shock ya, tidak shock karena sudah terbiasa gitu teman-teman ya. Ingat, kita itu bisa karena terbiasa. Nah itu teman-teman, jadi lakukan saja sebetulnya kalau misalnya untuk makan-makan yang baru, lakukan saja, tetapi dengan catatan kapasitasnya harus terjaga teman-teman. Jadi kapasitasnya jangan terlalu berlebihan lah untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang ada efek sampingnya. Nah sebetulnya untuk menjaga makanan-makanan itu, jangankan untuk makanan-makanan yang mempunyai efek samping ya, makanan-makanan yang baik juga, yang penuh gizi, yang penuh protein, itu kalau misalkan berlebihan ya nggak baik juga teman-teman ya. Makanya pahami saja ke sana. Jadi imbang lah, harus ngimbang ya. Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan kita teman-teman. Jadi jangan mengandalkan hobi, jangan mentang-mentang kalian suka kita makannya menjadi berlebihan ya. Makan sesuatu itu menjadi berlebihan, jangan ya, jangan seperti itu. Jadi itu memang nggak baik juga sih buat kesehatan kita. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian untuk tips selanjutnya, cara mengalihkan ketakutan itu memang dari pikiran gitu teman-teman. Kalian itu harus menanamkan dalam pikiran kalau seandainya itu hanya sekedar permainan pikiran saja, alihkan saja pemikiran. Nah kemudian yang harus kalian lakukan juga, kalian itu harus melakukan latihan-latihan teman-teman ya. Karena untuk latihan-latihan itu wajib hukumnya untuk orang yang terkena gangguan mental teman-teman ya. Jadi yang dikatakan gangguan mental di sini itu bukan kalian menjadi gila, bukan ya, tetapi mental kalian itu menjadi mental tempe, dan itu harus dipupuk lagi biar menjadi berani lagi. Kalau misalkan kalian tidak percaya kalian itu sekarang sedang terkena mental tempe, coba ketakutan kalian ceritakan sama anak-anak kecil lah. Anak-anak kecil pasti itu tertawa dengan sendirinya, kayak macam misalkan jalan jauh nih,
aduh jalan jauh diajak, ayo jalan. Kenapa ya gitu? Saya itu kalau misalnya jalan jauh itu suka takut gitu. Itu anak-anak kecil pasti akan tertawa. Nah itu apalagi yang masih takut mendengarkan suara-suara ambulan, burung kedasi. Itu kalau diceritakan sama anak kecil pasti kalian akan malu ya sebetulnya. Nah itu teman-teman, itu sebetulnya ketakutan-ketakutan yang sepele, cuman karena kita selalu berpikirnya jauh, lebih jauh, akhirnya itu menjadi ketakutan tersendiri teman-teman. Ketika kita mendengarkan suara ambulan, ya Allah, jangan-jangan itu pertanda kematian saya, jangan-jangan saya nanti akan menyusul. Nah itu teman-teman ya, itu yang harus dihindari. Kalian harus menanamkan dalam pikiran bahwa itu cuma permainan pikiran saja. Toh yang namanya gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis tidak menyebabkan kematian karena tidak berbahaya sama sekali teman-teman. Itu hanya gangguan rumahan saja gitu teman-teman ya. Medisnya cuma 1%. 99%-nya itu gangguan psikis kita teman-teman. Kita salah berprediksi saja, selalu berandai-andai itu saja. Nah kemudian ketakutan-ketakutannya harus kita latih dengan cara seperti apa? Melakukannya lagi, sering melakukannya lagi. Kayak macam takut masih jalan-jalan, takut akan jalan-jalan jauh, lakukan saja nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya kalian setiap harinya terbiasa, nanti kalian akan biasa lagi. Nah itu teman-teman ya, contoh mudah dan kecil. Begini teman-teman ya, contoh hal yang sangat mudah, yang sangat kecil sekali, yang harus kalian ingat ya. Ketika kalian waktu kecil nih, kalau misalkan kita melewati lorong gang gitu teman-teman yang gelap, ketika kecil ya, itu kita itu mengalami ketakutan, dada berdebar ya, kemudian gemeteran. Kita itu selalu mengalami ketakutan kalau seandainya melewati lorong kecil itu yang gelap gitu. Nah kemudian karena seiring waktu gitu teman-teman ya, kita sering lewat ke sana gitu, akhirnya itu menjadi hal yang biasa dan kita itu menjadi tidak takut lagi teman-teman ya. Nah itu yang dikatakan, saya selalu mengatakan lakukan saja sesering mungkin, biasakan saja, karena nantinya kita itu bisa karena terbiasa. Jadi ketakutan itu akan hilang dengan sendirinya karena kitanya terbiasa teman-teman ya. Ingat-ingatlah waktu kecil ketika kalian jalan-jalan ke lorong, itu ketika kecil kita itu selalu mengalami ketakutan. Nah tetapi kenapa sekarang kita tidak mengalami ketakutan? Karena sudah terbiasa ya, dari dulu kita sudah terbiasa gitu. Nah itu teman-teman, itu salah satu contoh kecil. Kayak macam kalian itu juga mendengarkan ambulan-ambulan atau suara burung kedasi yang masih mengalami ketakutan, biasakan saja lagi itu ya, dengan cara menanamkan saja. Yang pertama menanamkan kalau misalnya ada ketakutan, ini cuma pikiran saja loh gitu ya. Nah kemudian ketika ada suara ambulan jangan menghindar, kalian dengarkan saja gitu teman-teman ya. Nanti juga kalau misalnya kita sering mendengarkan ambulan yang kayak macam begitu, nanti itu menjadi hal yang biasa buat saya ya, buat kita semua. Nah itu teman-teman, itu yang saya lakukan dulu gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman, selain menanamkan dalam pikiran bahwa ini hanya permainan pikiran juga, kalian juga harus melatihnya gitu teman, sering melatih saja gitu teman-teman ya. Jadi pahami saja ke sana. Dan kalau misalnya kalian sering melatihnya setiap hari, setiap waktu sering melatihnya, itu nanti akan lebih cepat membaiknya teman-teman. Berbeda dengan orang yang sering merenung di dalam kamar, di dalam ruang, ogah melakukannya, itu akan lambat ya, perbaikannya akan lambat. Itu yang saya rasakan karena dulu juga saya sempat lambat, tetapi ketika saya ada semangat lagi, fokus lagi, akhirnya ada percepatan ya. Berbeda ketika saya ogah melakukannya, ketika saya malas melakukannya, itu lama sekali perbaikannya. Tetapi ketika ada semangat, ketika saya sering melakukannya, itu menjadi lebih cepat gitu teman-teman ya. Nah itu makanya bagi teman-teman, lakukan percepatannya, lakukan saja latihan-latihannya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian yang sekarang sedang mengalami hal-hal ketakutan apapun. Lakukan saja penanganannya biar kalian itu tidak bingung, biar kalian itu cepat membaik, lebih cepat membaiknya gitu teman-teman ya. Dan kemudian jangan lupa juga nanti malam saya akan coba live streaming, tetapi kalau misalkan tidak bisa sentikan, saya akan share biasa saja gitu teman-teman. Nanti malam itu saya itu akan mencoba berdoa bersama untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis agar cepat membaik, agar cepat diangkat lagi penyakitnya sama Allah menjadi kesembuhan total gitu teman-teman ya. Ikuti saja nanti doa saya bersama Kiai Cakra Buana. Semoga saja dia itu tidak ada hambatan nanti malam kesininya teman-teman ya. Dan kita itu berdoanya nanti tempatnya nggak tahu di masjid, nggak tahu di rumah saya, nanti kita obrolkan saja sama
Bapak Kiai Cakrabuana. Nah itu teman-teman ikuti saja terus channel Abdurrahman dan jangan lupa juga subscribe ya, karena untuk subscribe itu hal yang sangat mudah. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Oh ya, doa saya buat teman-teman itu semoga teman-teman itu kembali lagi kayak dulu lagi, kesehatannya, emosinya, pikirannya, keinginannya, moodnya, semangatnya, semoga saja cepat kembali lagi. Kemudian keadaan yang dulu itu cepat kembali lagi, karena saya tahu pasti ya keadaan kita yang dulu itu sangat dirindukan sekali gitu teman-teman ya. Semoga saja kalian cepat kembali lagi, dan doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih tetap bisa menemani kalian. Amin ya rabbal alamin. Saya tinggalkan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.